tes P3K untuk honorer di tahun 2004 hanya formalitas. Semuanya akan dapat NIP, ya, semuanya akan lulus menjadi P3K. Tapi ayo kita cek faktanya seperti apa yang dimaksud oleh Bapak Menpan RB terkait dengan tes formalitas, ya. Sebelum lanjut kita bahas apa yang dimaksud dengan Bapak Menpan RB, coba kita ulik apa yang dimaksud dengan pernyataan Bapak Menpan RB terkait dengan tes P3K hanya formalitas. Kita simak dulu pernyataan lengkapnya Bapak Menpan RB tersebut. Terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda, Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basis. Nah, itu dia ya. Berarti yang akan lulus nanti menjadi P3K di tahun 2024, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu adalah yang terdata di BKN yang sebanyak 2,3 juta. Ya, kita lanjut pernyataan beliau. Ini adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Oh, jadi sekarang ya, 100% diterima. Ya, jadi kita tes lihat ini dulu. formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Nah, ini dia yang jadi persoalan, ya. 100% pasti akan menjadi P3K atau akan menjadi ASN. Hanya di sini Pak Menpan RB menggarisbawahi bahwa untuk daerah yang belum memiliki anggaran cukup untuk membiayai seluruh honorernya menjadi P3K full time, ya, maka tenaga honorernya tetap akan diangkat dengan posisi sekarang, tetapi dengan status P3K paruh waktu, ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemampuan daerahnya cuma separuh, misalnya tenaga honorernya ada 10.000, tetapi kemampuan daerahnya membuka formasi cuma 5.000. Artinya cuman ada 5.000, ya, cuman ada 5.000 tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K full time. Nah, siapa saja yang bisa diangkat 5.000 itu? Nah, itulah melalui mekanisme tes tersebut. Mungkin, ya, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dari pejabat Menpan RB yang lain yang memberikan sosialisasi, ya, menyebutkan bahwa untuk tes kali ini, ya, akan memperebutkan tempat sebagai P3K full time. Jadi kayak contoh kayak tadi, misalnya tenaga honorer ada 10.000, daerah cuma membuka 5.000, berarti orang yang ada atau tenaga honorer yang ada di daerah tersebut memperebutkan kursi sebanyak 5.000 itu untuk diangkat menjadi tenaga full time, ya. Memang tetap akan diangkat jadi ASN, tetapi ada yang menjadi full time dan ada yang menjadi part time. Maka dari itu perlu, ya, jangan karena ada kata-kata dari Pak Menpan RB hanya formalitas maka teman-teman tidak belajar. Bersyukurlah bagi daerah yang mengusulkan jumlah formasi sesuai dengan jumlah honorernya, maka semua akan diangkat full time. Tetapi untuk daerah yang mengusulkan formasinya tidak semuanya atau hanya sebagian, maka kursi untuk P3K full time itu akan diperebutkan melalui jalur tes tersebut. Siapa peringkat terbaik, dialah yang akan masuk menjadi P3K full time. Maka dari itu jangan salah paham, tetap belajar, ya. Nah, untuk kamu yang ingin terus belajar, silahkan masuk di www.almahya.com, ya. Di situ kamu bisa try out, melihat latihan menjawab, latihan soal-soal yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya, supaya kamu ada gambaran untuk menghadapi kompetisi memperebutkan kursi P3K full time. Oke, kita simak lagi lebih lanjut pernyataan Bapak Menpan RB. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Nah, jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya,
para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan, kan Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan, nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak. Saya minta Kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan di sini. Saya sedih tadi Pak. Wah, saya kayak mau nangis saya ini. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian. Ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa. Itu betul itu. Makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai. Harapan saya kita koordinasi dengan Diknas untuk dicabut saja. Nah, soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus per kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu, supaya menghol pencalonan tadi. Ya, kira-kira. Nah, itu dia ya. Berarti tetap ada proses seleksi bagi daerah yang mengusulkan formasi full sesuai dengan jumlah honorernya, maka berbahagialah mereka karena akan dianggap menjadi tenaga P3K full time atau ASN P3K full time. Tetapi daerah yang belum siap anggarannya, belum siap kemampuan daerahnya, ya, maka akan memperebutkan jatah P3K full time. Ya, seperti itu. Maka tetap belajar bagi daerah yang belum semua mengusulkan formasi honorer untuk di daerah masing-masing. Oke, kita semoga ini bermanfaat. Kalau ada penyampaian yang salah, silakan dikoreksi ya.